Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jasmine Aulia Putriyadi, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 14056240054. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena sosial yang saat ini sedang ramai terjadi di sekitar kita, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta, yaitu tentang fenomena kuliner viral dan budaya antre yang menurut saya sangat menarik untuk dianalisis dari sudut pandang sosiologi. Nah, judul analisis video saya kali ini adalah Cermin Sosial Perkotaan di Balik Kuliner Viral dan Budaya Antre. Alasan saya memilih topik ini adalah karena fenomena tersebut bukan hanya soal makanan, viralitas, atau sekedar tren di media sosial, tapi juga mencerminkan bagaimana dinamika sosial masyarakat urban saat ini. Mulai dari relasi sosial, solidaritas modern, hingga bagaimana media sosial dapat membentuk budaya konsumsi di masyarakat. Dan jika kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir, kuliner viral di Indonesia itu sangat cepat berkembang. Begitu ada makanan atau minuman yang viral di media sosial dalam waktu singkat, bisa langsung dipadati oleh pengunjung. Bahkan banyak sekali orang-orang yang rela untuk mengantre berjam-jam demi mencicipi makanan atau minuman tersebut. Contohnya kayak di kawasan Blok M, Jakarta, itu banyak sekali antrian panjang demi kuliner yang viral. Itu sudah menjadi pemandangan yang sangat lumrah di setiap akhir pekan. Fenomena ini tuh tidak hanya soal rasa atau keunikan makanan, tetapi juga bagaimana masyarakat ingin menjadi bagian dari tren, berbagi pengalaman di media sosial, dan mendapatkan pengakuan sosial. Bisa dibilang makanan viral ini bukan sekedar kebutuhan konsumsi, tetapi juga sudah menjadi sarana eksistensi di dunia maya. Orang-orang tuh tidak hanya membeli untuk makan, tetapi juga untuk difoto, diunggah ke story, atau dijadikan konten review makanan di berbagai platform sosial media. Dari perspektif sosiologi, fenomena ini bisa kita lihat melalui konsep budaya konsumsi simbolik, di mana apa yang kita lihat dan kita konsumsi itu tidak hanya soal nilai fungsionalnya, tetapi juga makna simbolik yang melekat di dalamnya. Nah, dalam hal ini, makanan viral menjadi simbol gaya hidup kekinian, simbol keikutsertaan dalam tren, bahkan simbol dari status sosial tertentu. Orang biasanya merasa lebih eksis, lebih diakui, dan lebih terkoneksi dengan komunitas sosialnya ketika mereka bisa mengikuti atau mencoba makanan-makanan atau minuman yang sedang viral tersebut. Nah, selain itu, fenomena ini bisa dikaitkan juga dengan teori simulasi dari Jean Baudrillard, yaitu seorang sosiolog postmodern yang menyatakan bahwa di era modern ini masyarakat lebih terikat pada simbol dan citra ketimbang oleh realitas itu sendiri. Jadi orang lebih peduli tentang bagaimana makanan itu terlihat di kamera, atau kayak bagaimana reaksi orang lain saat melihat unggahan kita daripada sekedar soal rasa atau manfaatnya. Nah, makanan viral ini juga bisa menjadi simulasi dari kepuasan sosial. Namun, di balik ini semua, fenomena antrian panjang demi kuliner viral ini juga memiliki nilai-nilai sosial positif yang sepertinya jarang kita sadari. Salah satunya adalah munculnya solidaritas modern. Dari antrean panjang itu sendiri, sebenarnya telah menjadi ruang sosial baru di mana orang dari berbagai latar belakang itu berkumpul, bercengkrama, dan berbagi pengalaman, dan juga bisa menciptakan
interaksi sosial yang menyenangkan. Jadi dalam antrean itu, kita bisa melihat bagaimana orang saling membantu, saling berbagi informasi, bahkan ada yang akhirnya menjadi teman baru hanya karena ikut mengantre bersama. Lalu dari sisi budaya populer, tren makanan viral juga memperkaya khazanah kuliner di Indonesia. Banyak sekali kreasi makanan unik yang bermunculan karena adanya persaingan untuk tampil beda dan menarik perhatian. Ini bukan soal sekedar rasa, tetapi juga tampilan, konsep, dan cerita di balik produk-produk yang mereka jual tersebut. Jadi, kita sebagai masyarakat pun bisa ikut menikmati variasi baru dalam dunia kuliner sekaligus membuka peluang wisata kuliner domestik. Selanjutnya, jika kita tarik lebih jauh, fenomena antrian panjang ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan, adalah komunitas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Media sosial bukan lagi sekedar hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang publik virtual yang mampu mempengaruhi aktivitas kita di dunia nyata. Jadi orang bisa tertarik datang ke suatu tempat hanya karena melihat unggahan yang mereka lihat di feed TikTok atau Instagram. Fenomena antri makanan viral juga mencerminkan bagaimana masyarakat urban membangun identitas sosial melalui pengalaman konsumsi. Dalam budaya digital saat ini, apa yang kita konsumsi dan kemana kita pergi dan apa yang kita unggah ke media sosial menjadi bagian dari cara kita untuk membentuk citra diri dan memperluas relasi sosial. Dalam hal ini, tren makanan viral menjadi salah satu sarana yang cukup efektif. Dan dari sisi sosiologi budaya, ini bisa kita anggap sebagai bentuk adaptasi budaya terhadap modernitas. Masyarakat tidak lagi hidup dalam batasan-batasan tradisional, tetapi lebih fleksibel dalam memilih gaya hidup yang sesuai dengan tren global. Budaya antrean sekarang bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang merepotkan, tetapi justru jadi bagian dari pengalaman sosial yang menyenangkan. Banyak orang yang rela mengantre bersama temannya atau keluarganya untuk merasakan euforia dari tren tersebut. Namun tentunya kita tetap perlu bersikap dengan bijak karena fenomena ini meskipun membawa banyak dampak positif, tetapi ada baiknya juga untuk kita sebagai masyarakat tetap memperhatikan nilai-nilai esensialnya. Jangan sampai tren viral hanya kita ikuti demi eksistensi tanpa mempertimbangkan manfaat, kesehatan, dan kebutuhan yang sebenarnya. Penting juga bagi kita untuk tetap mendukung usaha lokal yang berkualitas, bukan sekedar viral sesaat. Lalu sebagai refleksi, kita bisa melihat bahwa di balik antrian yang panjang dan makanan viral yang mungkin bagi sebagian orang menganggap sepele, tapi sebenarnya terdapat cermin dinamika sosial masyarakat urban. Mulai dari solidaritas modern, adaptasi budaya digital, hingga peluang ekonomi kreatif yang bisa tumbuh dengan pesat. Fenomena ini juga membuktikan bahwa teknologi, digital, dan budaya populer bisa bersinergi dan menciptakan ruang-ruang sosial baru yang lebih interaktif dan produktif. Sebagai masyarakat digital, kita sebaiknya tidak sekedar ikut-ikutan tren, tetapi kita juga bisa memanfaatkan fenomena ini untuk hal-hal yang lebih positif, misalnya menjadikan momen antrean sebagai ruang bersosialisasi, berbagi informasi, hingga saling mengenal usaha kecil yang ada di sekitar kita.
Dengan begitu, tren ini tidak hanya menjadi konsumsi sesaat, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana dinamika sosial perkotaan terbentuk melalui hal-hal sederhana yang viral di media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.